Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Tuhan saja bisa memaafkan. Dia yang sering kali kita lukai saja berani untuk memaafkan kita. Kenapa kita sering dan bahkan mungkin cenderung untuk menyimpan kesalahan orang lain? Kalau kita sering cenderung menyimpan kesalahan orang lain, kita seperti membawa beban di punggung kita sendiri. Selalu kita bawa terus, padahal itu bisa kita letakkan, kita bisa jalan dengan tenang ke sana kemari, tetapi kita lebih memilih membawa beban yang berat itu, kita panggul ke sana kemari, dan itulah kita manusia. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, coba tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah saya menjadi pribadi yang sabar ketika ada saudara-saudari saya yang merendahkan saya? Apakah saya juga gampang tersinggung ketika saya dijelek-jelekkan, dihakimi, dihina, direndahkan? Dan yang terakhir, apakah saya juga masih menyimpan banyak kesalahan orang lain? Semoga karena Injil hari ini kita diingatkan akan dua keutamaan hati Bapa, hati yang memandang kita sangat penting, dan yang kedua hati yang selalu memaafkan dan selalu menerima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara, suster, frater, bruder, dan adik-adik yang terkasih, kita hari ini memasuki hari Minggu biasa ke-24. Bagaimana hari ini kita bersama diundang untuk makin menyadari betapa kita memiliki Allah yang sangat berbelas kasih. Allah yang menerima kita apa adanya dan menjadikan kita sangat berarti, penting dan berharga di matanya. Namun sayangnya, kerap kali kita kurang mampu menyadari betapa pentingnya kita di mata Allah, betapa berharganya dan bahwa kita sudah diterima oleh Allah. Maka untuk itu mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Mari kita lakukan dosa dan kesalahan kita dengan mendoakan doa saya mengaku bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, meskipun kami mencari jalan sendiri yang lain dengan jalan-Mu, namun Engkau datang juga kepada kami. Orang berdosa Kau ajak bertobat dan yang tersesat Kau cari. Perkenankanlah kami selalu saling memberi kesempatan, mencari yang hilang, dan bangga serta gembira karena persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan kembali dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah,
Turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, serta mempersembahkan kurban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. 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 Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharulah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan aku,
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan, kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan kepadaku bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku, adik-adik, frater, suster, bruder yang terkasih, selamat sore. Satu hal yang menarik,
Kita tidak akan bisa merasakan arti sesendok nasi kalau kita belum pernah merasakan tidak bisa makan. Satu hari ketika saya diajak, waktu masih kurus dulu ya, diajak naik gunung, kemudian kehabisan air di tengah jalan, lalu kemudian perjalanan masih cukup jauh dan rata-rata posisi air kami sedang habis semua dan tinggal ada beberapa tetes, dan tetes itu menjadi sangat berharga sekali, dan ketika membasahi kerongkongan, aduh begitu nikmatnya rasa air itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga kemarin bisa merasakan ketika kita tidak bisa misa. Ya semoga saja ya dia merasakan ya. Aduh Tuhan, kok pengen sekali ya saya misa benar-benar menerima tubuh dan darah-Mu. Saya pengen banget. Kita bisa merasakan betapa berharganya misa itu ketika kita sudah lama tidak bisa merasakan tubuh Kristus secara nyata. Saudari-saudaraku yang terkasih, begitulah saya ingin mengandaikan betapa hari ini kita dianggap atau dijadikan oleh Tuhan sebagai pribadi yang begitu penting di matanya. Ada 99 ekor, tetapi satu yang hilang tetap dicari. Ada 10 dirham yang hilang, ada 10 dirham, satu hilang. Satu itu tetap dicari. Dan ketika ditemukan, dikatakan tadi, bersukacitalah. Itu artinya apa? Bahwa meskipun kamu hilang satu orang saja, kamu dicarinya dan kamu itu benar-benar dianggap berharga. Saudari-saudaraku yang terkasih, apakah Anda merasa berharga di mata Tuhan saat ini? Kemungkinan banyak dari kita tidak sungguh menyadari betapa pentingnya perasaan atau kita sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan yang begitu mulia, maha, menguasai segalanya. Istilahnya kalau di dunia orang kaya, yang apa sih yang gak punya dari dia? Tetapi kita tetap dianggap berharga, tetap dianggap manusia. Ya. Karena ada juga tuh yang kadang orangnya kaya raya, tapi ngelihat orang tuh kayak, ih dasar rakyat jelata ya, ih gitu ya. Ngelihat orang dengan begitu rendahnya. Tetapi Allah saja melihat kita yang hilang, benar-benar dicarinya, dan itu artinya bahwa kita adalah berharga. Kenapa penting Bapak Ibu? Perasaan berharga itu perasaan berharga menjadi sangat penting. Karena kita akan menyadari sungguh kita tidak akan pernah merasa marah, kita nggak akan pernah menjadi emosi jika ada manusia lain yang merendahkan kita. Jika orang memandang sebelah mata, kita tidak perlu merasa sakit hati. Kenapa? Ya, tidak masalah Romo. Saya dianggap mertua saya, mantuku iki yo siji, selerane pasaran. Aduh, saya tidak tahan di rumah Romo. Nek segera pindah dari rumah itu. Atau mungkin, aduh ibu itu seleranya rendah sekali ya. Masa bikin baju kor, masa beli di pasar besar, murah gitu. Coba yang pakai aja gatal coba gitu. Sakit Romo. Saya mulai tadi left dari mana? Left gitu ya. Terus dibilang di pelayanan juga dibegitukan, left. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa mengerti bahwa orang demikian hidupnya tidak akan menjadi bahagia. So, sebegitu sederhananya bukan kita menjadi penting di mata Tuhan, kelihatannya biasa saja. Tetapi kalau tidak sungguh menyadari, akhirnya kebahagiaan kita digerogoti. Dan akhirnya kita tahu juga bahwa kita bisa menjadi pribadi yang akhirnya kehilangan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Hidup tidak happy, gampang tersinggung ketika dijelek-jelekkan, dihina, dihakimi. Nggak iso Romo, kalau aku dijelek-jelekkan, aku ya bisa jelek-jelek no. Aku juga bisa lebih jahat lagi Romo. Itu kalau kita tidak sadar, kalau kita penting di mata Tuhan, sudah tidak usah dibalas. Yang penting kamu dicintai dan kamu berharga di mata Tuhan. It's enough. Itu sudah cukup. Tidak usah dibalas. Kenapa? Inilah yang menjadi kekuatan Santo Paulus dalam bacaan kedua. Bagaimana ketika Paulus yang tadinya mengejar-ngejar menjadi penganiaya, dan ketika dia merasa dicintai, dia merasa dianggap penting dan menjadi berharga di mata Tuhan, dia berubah dan akhirnya jujur kita sadari, Paulus lah yang kadang kita sadari menyebarkan banyak kabar gembira ke berbagai tempat.
Maka inilah kesadaran yang sangat sederhana yang harusnya kita sadari sungguh, bahwa menjadi penting di mata Tuhan itu menjadi satu kekuatan. Tuhan mencintai kita sudah cukup. Tuhan atau kita berharga di matanya sudah cukup. Kita tidak perlu meminta banyak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kemarin juga ada yang datang, "Romo, saya tidak kuat dengan hidup perkawinan saya. Saya harus bagaimana, Romo? Saya sudah habis kesabaran saya sudah hampir putus asa ini. Saya mau cerai saja." Oh, kenapa? Saya nggak dianggap sama suami saya. Saya kadang disapa saja enggak. Dia terlalu sibuk bekerja, bla 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 dan macam-macam. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah bagaimana Yesus mengajak kita bersama sadar bahwa hati Bapa kita adalah hati yang sangat benar-benar indah, yang menghargai semua ciptaannya dan bahkan tidak akan membiarkan atau meninggalkan ciptaannya sendirian. Itulah kenapa kerap kali kadang ada kata-kata yang sering meneguhkan. Kita tidak akan ditinggalkannya sendiri. Dia selalu bersama kita. Inilah kenapa perlunya kesadaran bahwa kita penting di mata Tuhan. Lalu yang mau ditampilkan juga dalam bacaan hari ini, yang hari ini bacaan saya ambil bacaan singkatnya. Bacaan yang panjang ada satu perikop lagi tentang anak yang hilang. Bagaimana hati Bapa yang mau ditunjukkan bukan hanya sekedar menjadikan kita penting, tetapi yang kedua yang mau ditunjukkan adalah Bapa kita punya hati yang memaafkan dan selalu menerima. Tak mudah bagi kita untuk menjadi seperti Bapa, mudah memaafkan dan bisa menerima. Kalau bisa kita balas dendam, kalau bisa kita menjatuhkan dia, dan bahkan 2 kali lipat, Romo, saya bisa. Begitulah kita manusia. Tetapi hari ini kembali Tuhan mengingatkan kita bahwa hati yang memaafkan dan hati yang selalu menerima itu akan menjadi kekuatan. Kalau hati dipenuhi dengan dendam, hati selalu dipenuhi dengan kemarahan. Nah, Isa pokoknya sebelum dia minta maaf sama saya tidak akan memaafkan dia. Dan selama itu juga hatinya akan diikat. Dan ketika sesuatu yang diikat, hidupnya tidak akan pernah bebas. Dia lari kemanapun, hidupnya tidak akan pernah menjadi bahagia. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, Bapa saja bisa memaafkan. Dalam bacaan pertama digambarkan ketika Allah begitu murka terhadap bangsa Israel, bagaimana Musa berusaha melunakkan hati Allah. Dan akhirnya di akhir cerita dikatakan, "Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Tuhan saja bisa memaafkan. Dia yang sering kali kita lukai saja berani untuk memaafkan kita. Kenapa kita sering dan bahkan mungkin cenderung untuk menyimpan kesalahan orang lain? Kalau kita sering cenderung menyimpan kesalahan orang lain, kita seperti membawa beban di punggung kita sendiri. Selalu kita bawa terus, padahal itu bisa kita letakkan, kita bisa jalan dengan tenang ke sana kemari, tetapi kita lebih memilih membawa beban yang berat itu, kita panggul ke sana kemari, dan itulah kita manusia. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, coba tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah saya menjadi pribadi yang sabar ketika ada saudara-saudari saya yang merendahkan saya? Apakah saya juga gampang tersinggung ketika saya dijelek-jelekkan, dihakimi, dihina, direndahkan? Dan yang terakhir, apakah saya juga masih menyimpan banyak kesalahan orang lain? Semoga karena Injil hari ini kita diingatkan akan 2 keutamaan hati Bapa, hati yang memandang kita sangat penting, dan yang kedua hati yang selalu memaafkan dan selalu menerima. Berkat kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Amat berhargalah kasih setiamu ya Tuhan, umat manusia bernaung di bawah sayap-Mu. Marilah berdoa.
Allah Bapa di surga, semoga hidup kami ditopang oleh kepercayaan akan penyelenggaraan serta belas kasih-Mu yang jauh lebih besar daripada kelemahan-kelemahan kami. Dan dampingilah kami hari ini, hari demi hari, dalam mengikuti jejak Yesus Kristus Putra-Mu, menuju tempat kediaman-Mu yang kekal. Sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.